Welcome to Suara Hair Channel. Ketika masuk pesantren itu semacam dibaiat tapi ya. Tapi memprihatinkan karena ternyata dibajak. Oke, itu mekanisme satu ya, Ya. bahwa pembiayaan, naskah, pemasaran ditanggung editor, ditanggung oleh penulis. Ini yang untuk jenis begini di Cipta Prima Nusantara cukup banyak atau sebagian kecil saja? Cukup banyak. Terutama untuk tujuan-tujuan khusus. Ya, buku kan diterbitkan atau penulis menerbitkan bukunya itu ada beberapa tujuan ya. Misalnya tujuan khusus untuk souvenir, untuk mengenang mengenang tokoh gitu. Nanti itu kan Ada ini yang souvenir tapi tidak saya tunjukkan utuh ya, yang paling bawah ini ya. ya yang paling utuh nggak apa-apa. Nggak enak lah ya. Nanti, Ini souvenir karena hardcover, mewah banget, lux, seluruh ya. halaman berwarna. Ya, karena itu profil bupati. Ano ya? Iya, editornya juga Mas Ahyar. Perusahaan kecil tapi kok kliennya gila nih Nah, ternyata. Kita ada juga buku souvenir juga, tapi dijual juga, dikomoditikan juga, itu ada. Tapi nggak perlu disebut ya, karena udah kurang etik. Ini Itu tokoh nasional. tokoh nasional ya, ada juga ya yang Ada. tokoh nasional. Tapi nggak enak masih nyebutnya karena ada jerempet-jerempet kemana. Oke, kita akan melanjutkan obrolan dengan Kadir, Mujiana Abdul Kadir, CEO, apa sebutannya? CEO. Pengelola lah. Ya bos Cipta Prima Nusantara gitu. Anda masih di ruang tamu bersama saya Ahyar M. Permana, tuan rumah di ruang tamu. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang bisa membuat tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu keren, tamu-tamu istimewa di ruang tamu. Dan tamu saya kali ini Mujiana Abdul Kadir, CEO, bos Cipta Prima Nusantara, penerbit buku. Pada tahun 90-an, Kadir ini punya nama panjang, Mujiana Abdul Kadir Al-Musyafa Al-Hawi. Nama sepanjang itu didapat dari mana? Ceritanya bagaimana? Kalau nama kecil saya itu kan Mujiana. Ya. Kemudian waktu Mujiana ya, bukan Mujiono ya? bukan. Kenapa? Mujiana. Pakai Pakai A. Mujiana. Itu secara historis saya kurang tahu ya, karena ketika saya lihat atau berlatih menulis waktu SD itu di buku itu Mujiana pakai A gitu. Ketika teman-teman lain Mujiono gitu ya kira-kira? Ya, karena mungkin perbedaan suku apa. Tapi Jawa kan bukan Sunda ya? Bukan. Ayah saya itu keturunan Kerajaan Demak. Wes, ngeri ingat bagian cerita keturunan. Nah, Ibunya keturunan Majapahit. Oke, Mujiana Abdul Kadir Al-Musyafa. Abdul Kadir. Abdul Kadir itu ketika hitam itu semacam ya dalam tanda petik nama besar ya, nama ketika Nama dewasa gitu. Dewasa ya, itu Abdul Kadir. Diberi siapa ini? Simbah saya, Mbak Siti. Ya. Itu mbak perempuan karena mbak saya yang laki-laki dari ibu sudah nggak ada. Sejak dulu gitu. Iya. Kalau sekarang sudah nggak ada semuanya. Iya. Setuwong. Simbah saya itu. Terus Al-Musyafa. Al-Musyafa itu kebetulan ketika saya lulus SMP tertarik untuk di pesantren.
iki santri tenan. Dulu nyantri di Futuhi Iya, di Meranggen ya. ya. Saya Satu pesantren dengan duta besar Arab Saudi Agus Maftuh Abu Gabriel. ya, Jadi beda nasib lah. Kalau beruntung bisa jadi duta besar di Arab Saudi. Itu nama Al-Musyafa didapat di situ. ya, ketika di pesantren saya di SMA Futuhiyah juga, kemudian alumni sana. Ketika masuk pesantren itu semacam di baiat ya. Wah, namanya itu kemudian ada Musyafa. Ya. Nah, ya seperti nama-nama populer Arab lah. Ya, Jadi Abdul Qadir Al Musyafa. Nah, Terus itu. tiba-tiba Nah. awal-awal kuliah di IKIP di teman-teman di Nuansa itu ada halo hawe opo iki. Sebenarnya itu ada juga cerita sih, serius juga ini ceritanya. Saya itu berkenalan dengan orang luar Jawa yang dia punya marga, tapi katanya tinggal beliau saja yang masih. Kemudian saya diangkat sebagai saudara, ya diberi nama kehormatan itu. Halo hawe. Alwawi. Tenan apa ngarang iki? Lah, saya tidak tahu artinya apa, saya Ya. belum tanya. Ya. Itu jaksa yang ngasih Hmm. saya nama seperti itu. Ya. Jadi mungkin yang masih hafal nama panjang Kadir saya, Mujian Abdul Qadir Al Musyafa Halo hawe. Teman-teman yang lain sudah lupa karena Halo hawe ini. Ada Alwawi. Ini ngomongan gak penting. Ini yang agak penting. Tadi kita bicara soal mekanisme penerbitan. Yang pertama soal bahwa naskah artistik kemudian sampai pemasaran itu menjadi tanggung jawab penulis. Nah, mekanisme yang lain seperti apa itu? Mekanisme yang lain, penulis bekerja sama dengan penerbit. Nah, penulis menyerahkan naskah ke penerbit untuk diproses mulai dari editing, desain cover, layout sampai cetak. Tapi tanggung jawab distribusi dan pemasaran itu di penulis. Ya, ya. Penulis tidak mengeluarkan modal. Artinya dimodali oleh penerbit. penerbit. Ini bagian yang mungkin menarik ya bagi kawan-kawan yang mau menulis. Cuma adakah syarat dan ketentuan dalam soal ini? Ya ada. Naskah yang dikirim ke penerbit jelas kami seleksi. Sembarang gitu. Tidak sembarang naskah karena kalau sembarang naskah kan kemudian kita tidak bisa memetakan bagaimana nanti pemasarannya, bagaimana nanti kembali modalnya itu terutama. Jadi bukan soal kualitas ide semata-mata, tapi potensi untuk bisa dijual. Ya keduanya ya, karena kalau misalnya potensi untuk dijual itu kurang bagus, tentu juga idenya biasanya kurang bagus. Kan banyak penulis enggak? Saya punya ide bagus, saya punya novel bagus, saya punya esai keren. Ya. Tapi tapi nggak laku. Nah itu makanya tadi tapi kan bagus menurut penulis. Ya, Nah okay. itu tadi yang di indie. Nah di indie itu mengapa penerbit itu perlu? Karena ada semacam masukan-masukan ya, advice kepada penulis indie. Ini naskahmu harus dibikin seperti ini, dibikin seperti ini agar ketika penulis indie pun mau jual itu nanti juga laku, tidak kemudian ditumpuk gitu. Kecuali kalau niatnya untuk dibagi souvenir ya monggo kan gitu. Nah melanjutkan yang syarat naskah itu kita seleksi. Satu memang dari sisi ide pemikiran, kemudian dari sisi kepenulisan, apakah bahasanya, strukturnya, alurnya, logika itu sudah bagus atau masih
semau gue. Banyak penulis, terutama penulis baru atau penulis pemula begitu ya, baru akan ini tidak ada urusannya dengan usia, tidak ada urusannya dengan latar belakang pendidikan gitu ya, nggak ada. Tapi secara signifikannya mesti berpengaruh. Usia, misalnya anak usia kelas 5 SD dengan anak usia kelas 2 SMP. Nah, itu pengaruh juga ketika dia sudah menulis cerita anak misalnya, mau diterbitkan beda. Lalu ini nanti perlu saya tanyakan penulis terkecil yang ada di Cipta Prima gitu. Tapi nantilah, ini lanjutkan dulu ya. Nah, itu syarat naskahnya kita selalu komunikasikan dengan penulis. Ini kurangnya di sini, lebihnya di sini, potensinya seperti ini. Nah, penulis mau nggak misalnya merevisi tulisannya itu atau mengembangkan lebih dalam lagi gitu, agar nanti ketika penulis itu menjual tidak terlalu sulit. Kan resikonya kemudian ditanggung bersama. Nah, kalau tidak laku rugi dua-duanya gitu ya. Ya rugi dua-duanya. Satu, penulis sudah bersusah payah menulis, nggak dapat hasil. Penerbit sudah bersusah payah berproses mengeluarkan modal, juga nggak dapat hasil. Ini kan bukan satu tujuan berusaha. Kecuali kalau mau hura-hura sih ngabisin duit bakar uang gitu ya, boleh gitu. Tapi ini sebuah usaha yang bertujuan positif, yang ingin menciptakan sebuah rantai rezeki bagi banyak orang. Satu, di penerbit itu kan banyak. Rada tenanan nih, rada saleh, pondoknya ketok. Rantai rezeki. Di penerbit itu kan banyak yang berperan. Nah, itu semuanya kita harapkan dengan berproses di penerbit, menerbitkan buku itu dapat rezeki masing-masing sesuai proporsi. Penulis juga seperti itu. Nanti dia bisa buka reseller atau penjual berikutnya, itu berbagi. Ada tidak mekanisme yang penulis hanya berurusan dengan naskah, selebihnya diurus oleh penerbit? Ada. Kita kalau itu kan disebutnya penerbitan mayor ya. Enggak, untuk di penerbitan yang Kadir kelola, untuk di Cipta Prima. Nah, awal-awalnya penerbit Cipta Prima Nusantara itu justru tidak menyediakan ini layanan penerbitan indie, tidak bekerja sama dengan penulis, tidak. Tapi penulis menyerahkan naskah, nah kita proses sampai pasar. Kita waktu 2008 sampai 2012 bahkan sampai sekarang itu memiliki distributor itu 4 distributor. Nah, kalau itu disebut penerbitan mayor, contohnya itu buku Gunawan Budi Susanto, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pakai contoh. Judulnya Edan-edanan di zaman edan. Ya. Ini kumpulan esai ya. Tahun 2008. Tahun 2008 waktu awal-awal kita menjadi penerbit itu. Itu terbit 1.500 karena sesuai kesepakatan dengan distributor untuk memenuhi toko modern di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada buku yang lokal juga, tetapi seperti itu mekanismenya punyanya Sucipto Hadipurnomo. Itu Wong Jawa kok orang ngapusi. Ya, itu judulnya. Itu desain covernya keren banget. Ya. Sama Senggawi. Sebut. Yang buat Mas Ahyar. Itu juga sudah 2010 kalau tidak keliru ya. 2008 juga. 2008. Oke. Lalu buku karya Profesor Dr. Cecep Rohidi. Ya. Prof. Cecep Rohidi ini sudah purna tugas kalau dari Universitas Negeri Semarang ya.
Itu buku metodologi penelitian seni. Itu pertama kita cetak juga 1.500. Edisinya Lux juga. 2 edisi. Oh, dua ada edisi. yang Ada yang hardcover Lux itu untuk mahasiswa pasca sarjana dan doktoral. Tapi karena saya berteman dengan penerbitnya, saya punya yang edisi Lux. Terus yang untuk mahasiswa S1 nah itu yang soft cover biasa karena keterjangkauan customer yang dibidik ya. Sekarang sudah cetakan kelima. Tapi memprihatinkan karena ternyata dibajak. Nah, ini juga menarik. Soal bagaimana penerbit-penerbit indie yang saya kira cukup menggeh-menggeh juga untuk mengelola penerbitannya harus berhadapan dengan pembajakan. Nah, itu kita kan searching ya. Ternyata setelah cetakan ketiga itu ada mulai pembajakan yang buku Prof. Cecep itu kita kalau harga normal yang produk Cipta Prima Nusantara harga berapa, pembajakan harga berapa? Harga normalnya awalnya itu 85.000 masih diskon. Kemudian cetakan keempat mulai kelihatan ada pembajakan, harganya jadi 75, selisih 10.000 ya. Itu kan kalau misalnya mahasiswa yang beli kan sangat signifikan. Dan harga yang diturunkan diharapkan masa tetap milih yang asli gitu ya. Iya, maksudnya harga pembajakan itu juga turun lagi. Pembajak memang dahsyat itu. Iya. Itu ya itu pengalaman pertama buku terbitan Kadir yang dibajak atau pengalaman kesekian? Buku Kang Putu Gunawan Budi Susanto itu juga dibajak. Sangat yang Putu payah dibajak. Edan-edanan, tapi beda kasusnya. Jadi buku Kang Putu itu banyak retur. Ternyata setelah kita searching juga, kita cari alasannya, ternyata ada yang membajak dalam bentuk digital. PDF itu. PDF ya, formatnya PDF itu bisa dibagikan gratis. Padahal kita di toko ada buku fisiknya yang harus dibeli, malah nggak dibeli. Nah itu dikembalikan. Ya lumayan, returnya lebih dari 30%. Jadi kalau buku Gunawan Budi Susanto dibajak dalam bentuk e-book, ya, kalau yang buku Pak Cecep dibajak dalam bentuk fisik. Iya. Nah, itu sepanjang ini yang kita tahu yang dibajak 2 buku itu. Apa yang mesti dipesankan kepada penulis atau para pembaca buku terkait dengan pembajakan? Ya kalau kalau penulis ya bikin buku yang memang bisa terdeteksi kalau itu dibaca, mungkin dengan kata-kata, dengan susunan kalimat yang unik, yang susah untuk ditiru. Tapi untuk penulis saya kira tidak bisa menjangkau ya, karena pembajak itu bahkan dengan teknologi yang kami miliki, penerbit Cipta Prima Nusantara miliki, itu alat reproduksi untuk cetaknya itu lebih canggih mereka. Bisa saja kadang bisa persis sama dengan buku yang diterbitkan. Persis sama. Atau buku Cipta Prima kalah persis. lebih baik yang dibaca. Dari sisi fisik. Iya. Ya. Kalau dari sisi penerbit apa yang dilakukan? Sisi penerbit ya hanya bisa melakukan seruan moral. Karena kalau kita menempuh jalur yuridis formal begitu ya panjang. Bisa kita harus pembuktian balik, terus kita harus pengaduan, kemudian meskipun itu bisa di 2 tuntutan, kriminal dan perdata, atau pidana dan perdata, tapi kadang pihak-pihak yang harus berkewajiban untuk menegakkan itu malah justru menjadikan satu pekerjaan yang harus
produktif. Berarti harapan kita hanya pada pembaca nih. Hanya pada pembaca. Kita seruan moral, pembaca sebaiknya tidak membeli buku-buku bajakan. Jika Anda merasa apa yang kami perbincangkan ngalor ngidul ini ada manfaatnya, silakan share agar manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, sudah komen, yang bisa menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu lain yang lebih keren. Jika Anda punya keinginan, request, seseorang didudukan di sini menjadi teman ngobrol saya di ruang tamu, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga di Japri. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heran Permana. Yuk berbagi cahaya.